Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini pertemuan kita adalah tugas saya sebagai guru penggerak, yaitu calon guru penggerak angkatan 9 kelas 09074 Kabupaten Grobogan. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari sekolah saya pendidikan selama 6 bulan, yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di SDN 2 Gunung Tumpeng. Untuk materi kali ini di dalam budaya positif ada disiplin positif, teori motivasi, posisi kontrol guru. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di sini saya menyampaikan setidaknya Bapak Ibu guru pastinya agak masih bingung, karena di sini saya juga dalam penerapan saya selama 3 bulan. Saya akan menyampaikan materi ini dalam waktu 1 jam. Tidaknya saya sampaikan nanti kurang lebih 1 jam. Untuk menginjak yang pertama, yaitu budaya positif. Sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan pemantik dulu untuk Bapak Ibu guru, yang mana pernahkah kalian panjenengan semua itu di dalam kelas ada menerapkan disiplin, entah itu disiplin apa aja? Pernah enggak Bapak Ibu guru menerapkan disiplin? Pernah ya, terima kasih. Setidaknya nanti kalau ada siswa yang melanggar, Bapak Ibu guru apakah muridnya dikasih apa? Hadiah atau hukuman? Ya. Nah, selanjutnya saya akan memperagakan 2 orang. Saya minta monggo Bu Sri Wahyuni sama Bu Ita maju. Pingsu dulu. Di sini saya punya game. Sebelumnya saya akan memaparkan materi tentang budaya positif. Monggo 2 orang dulu, Bu Ita sama Bu Wahyuni. Di sini saya mempunyai, anggap aja ini barang berharga. Mau pingsut, ini ada 2 permainan. Mau pingsut atau yang satu nanti sebagai mempunyai barang di genggaman. Gak usah pura-pura aja ya, punya di situ punya barang. Panjenengan juga, yang satu merayu. Yang suka merayu siapa? Dia suka merayu, panjenengan sukanya dirayu. Ya udah, begini saja. Bu Sri Wahyuni punya sesuatu di genggamannya. Entah itu uang atau emas, apa kira-kira sukanya apa Bu Sri Wahyuni? Berian? Berian atau? Katanya ya berian lah gitu. Lah Bu Ita mau minta dibukakan tangannya. Ya, mau diminta sama Bu Ita. Monggo panjenengan tugasnya merayu supaya tangannya Bu Sri bisa kebuka untuk panjenengan. Monggo dirayu, silakan. Ya monggo. Ya monggo tak kayak gede apa tak kayak gede. Atau kasih hadiah atau bagaimana, monggo Bu Ita. Saya pengen yang di tangan Bu Sri. Boleh nggak saya minta? Tidak boleh. Kasih enggak? Separuh saja. Apa satu cuma? Ini aja separuh minta boleh enggak? Karena kita berteman. Ya, sip. Jadi permennya cuma 1. Ya. Nanti kita bagi 2. Ya. Mau enggak? Mau. Dan nanti kalau mau, ini saya buka permennya tak bagi 2. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Di sini terima kasih untuk Bu Ita sama Bu Sri Wahyuni sudah memperagakan suatu adegan yang mana kita umpamakan
ini di dalam budaya kita, budaya disiplin deh. Berarti kita lihat tadi Bu Sri punya sesuatu yang berharga. Di samping itu dia tidak mau memberikan itu kepada orang lain, walaupun terpaksa itu ya, saya berikan alasannya kita teman. Tapi itu kan tidak tulus dari diri sendiri, dari lubuk hati, karena sesuatu ada alasannya. Di dalam budaya positif ini yang saya mau terangkan, setidaknya ini punya gambaran sedikit tentang budaya positif yang kita akan lakukan, yaitu siswa itu, kita ibaratkan siswa itu adalah seseorang yang mempunyai hati yang mana itu menerapkan suatu budaya yang sudah kita, kedisiplinan yang sudah kita terapkan di kelas maupun di sekolahan. Untuk mematuhinya adalah sulit kalau diunsur dari paksaan ya, seperti tadi. Jadi semua dari unsur dari intrinsic itu dari dalam diri sendiri. Akhirnya akan timbul karakter yang baik. Sudah itu tadi permainan antara game, permainan genggam tangan ya. Selanjutnya budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas ataupun sekolah. Kita tahu, kita beri contoh, misalnya Bapak Ibu guru pastinya punya kedisiplinan kelas kita terapkan. Panjenengan mesti punya. Ada Bu Sri Wahyuni di kelas disiplin apa? Apa? Disiplin tepat waktu masuk sekolah. Oh iya. Ini Bu Sri Wahyuni menerapkan siswanya masuk sekolah tepat waktu. Nah itu juga sudah baik. Tapi ada tidak muridnya terlambat? Jarang Bu. Oh jarang, baik. Berarti sudah diterapkan ya. Itu lama-lama kalau tadi diawali dengan kebiasaan ataupun karena saya takut terlambat karena nanti saya dimarahin Bu Sri Wahyuni atau sesuatu, misalkan tidak disiplin nanti aku tidak dapat hadiah, itu tidak baik dilaksanakan. Lebih baiknya timbul dari siswa itu sendiri. Karena apa? Dengan kesadaran diri sendiri siswa akan membentuk suatu karakter kebiasaan yang lebih baik, yang mana itu akan berkesinambungan. Jadi mereka tidak ada rasa terpaksaan kalau kita akan menerapkan suatu disiplin. Yang pasti lagi kalau kedisiplinan itu dibuat dengan kesepakatan bersama. Ya kita lanjut lagi. Sebelumnya nanti akan saya bahas lagi tentang kesepakatan. Budaya positif di sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik. Berhubungan dengan budaya positif yang mana kita akan menerapkan adalah sekolah itu mempunyai budaya yang mana sebagai ibaratnya sebagai seorang petani, yaitu apabila tanaman kita umpamakan sebagai siswa ataupun anak, kalau kita pelihara lama-kelamaan akan tumbuh menjadi yang lebih baik. Ya seperti itu juga kalau kita mendidik anak kita, siswa-siswa kita dengan baik, dengan menjaga, merawat atau memenuhi kebutuhan yang ada siswa, nanti siswa itu akan timbul suatu kebaikan yang baik lagi. Selanjutnya di sini disiplin positif dengan dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satunya yaitu strategi yang perlu ditinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Di sini berawal dari kedisiplinan kelas tadi, contohnya Bu Sri Wahyuni sudah menerapkan tidak boleh terlambat datang sekolah. Itu bisa diterapkan di kelas, bahkan bisa diterapkan di sekolah. Terus selanjutnya dengan tujuan disiplin positif untuk menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi interaksi yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh adanya hukuman atau hadiah akan menimbulkan sikap yang baik dan menimbulkan nilai-nilai kebajikan. Tadi sudah saya
tadi singgung dari awal, kalau disiplin itu muncul dari diri sendiri, dari interaksi siswa. Kalau tidak keterpaksaan mereka menerapkan disiplin di sekolah kita ataupun di kelas dengan tidak ada hukuman ataupun sanksi atau penghargaan, itu kita hindari. Ya, jadi nanti kalau disiplin itu muncul dari diri sendiri, dari siswa, tidaknya itu akan membentuk suatu kepribadian siswa dengan kebiasaan yang lebih baik. Untuk selanjutnya yaitu adanya teori motivasi, yaitu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kedua untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi sudah saya singgung tadi di depan, mereka melaksanakan suatu kedisiplinan yang mana diterapkan di kelas maupun di sekolah, tidak ada unsur dari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Tadi seperti mereka datang terlambat takut karena nanti dihukum Bu Sri, dicimit atau dicimir atau dicintai, mereka tidak ada rasa takut. Itu teori itu kita abaikan karena tidak sesuai dengan sifat internal, itu termasuk motivasi eksternal. Itu adanya hukuman, keterpaksaan siswa melaksanakan disiplin karena unsur dari hukuman. Yang kedua adalah imbalan. Tadi imbalan contohnya Bu Sri tadi sudah menerapkan, misalkan nanti kalau datang tepat waktu atau sebelumnya ada selama 1 minggu tak kasih permen, sukanya Bu Sri kan begitu. Ada imbalan, tidak boleh ya, itu karena juga termasuk motivasi eksternal. Di sini kalau disiplinan kita pakai adalah motivasi yang timbul dari jiwa siswa tersebut. Selanjutnya ini adalah untuk merasa dihargai. Disiplin tenanan, jadi jos, berarti ada rasa sanjungan, itu juga tidak boleh. Motivasi ini mengarahkan kita sebagai guru hendaknya untuk memberikan pelajaran atau kedisiplinan sama murid, tidak boleh terpaku dari 3 motivasi, yaitu adanya hukuman, adanya penghargaan atau sanjungan ketiga. Jadi ini tidak disarankan di dalam menerapkan disiplin yang ada di kelas maupun di sekolah. Contohnya juga guru, mungkin ini yang paling datang awal mungkin Bapak Ibu gurunya di sini mungkin sering datang siapa? Bu Sri atau Bu Ita? Bu Ita kira-kira kenapa datangnya lebih awal terus? Kenapa? Karena absen, karena pengen yang bersih-bersih dulu sebelum masuk. Oh ya, ini alasannya Bu Ita, yaitu Bu Ita mau menerapkan disiplin dalam berangkat sekolah karena merasa absen. Satu, tanggung jawab dia absen. Yang kedua, melatih anak-anak atau murid-murid untuk bersih-bersih. Nah, itu juga sudah termasuk. Tapi tidaknya jangan alasan karena absen ya. Kalau tidak ya pokoknya kesadaran kita dengan sendirinya kewajiban kita itu sebagai guru. Terus selanjutnya itu teori-teori yang tidak baik untuk melaksanakan budaya positif. Yang paling baik adalah di sini tadi motivasi dari dalam diri atau intrinsik itu soko dalam hati kita. Jadi tidak ada rasa hukuman, tidak takut. Terus aku takutnya sertifikasiku kepotong. Jangan seperti itu, nggih. Karena tadi absen, jadi tidak boleh. Itu contoh untuk guru, kedisiplinan guru kita berangkat datang lebih awal. Oh, karena aku pengen dilem karo guru liyane ataupun pengen karena takut kepala sekolah begitu nggih. Tidak boleh seperti itu. Dan yang paling penting kesadaran kita melakukan pembiasaan yang kedisiplinan dari dalam diri kita sendiri. Itu motivasi dari budaya positif. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah posisi kontrol. Sebelumnya saya tanya dulu, pernahkah Bapak Ibu guru kalau siswa panjenengan salah danten itu melanggar diapakan? Dikasih hukuman atau dikasih penghargaan atau diberikan sanjungan? Kira-kira nasihat. Oh, nasihat. Betul. Terus?
kan ada konsekuensinya. Oh ya, terima kasih. Sebelumnya saya memaparkan tentang materi tentang posisi kontrol. Posisi kontrol di sini adalah oleh gosen itu bukan tukang ojek, gosen ya. Di sini adalah Bapak gosen itu penemu posisi kontrol. Yang pertama sebagai posisi kontrol sebagai penghukum, guru sebagai penghukum ya, kita ini menceritakan tentang posisi kita di dalam kedisiplinan positif. Disiplin positif sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, sebagai teman dan manajer. Itu ada 5 menurut Gosen, okay? Terus selanjutnya di sini kita bahas yaitu tentang disiplin posisi kontrol. Nah, di sini ada sebagai penghukum. Contohnya ini karena kebanyakan mungkin guru-guru di sini ataupun di sana banyak menghukum dari fisik ataupun non fisik. Namanya fisik apa bisa dicubit atau disuruh keliling lapangan ataupun disuruh bersih itu itu sebagai penghukum. Contohnya patuhi aturan saya atau awas kamu itu secara verbal itu kata-kata. Jadi kayak penghukum kayak apa patuhi aturan saya atau awas kamu bahasa ancaman. Terus yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Posisi guru ini biasanya suaranya lebih lembut itu tapi membuat siswa itu tidak nyaman rasa bersalah. Contohnya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, itu lembut tapi merasa murid itu tersakiti karena sebagai penghukum. Biasanya yang tersakiti itu murid, jadi kita anggap misalkan itu tidak murid kita baik, tapi murid siswa itu kasihan, mesti artinya lorong karena dihukum itu walaupun fisik ataupun tidak fisik. Yang ketiga adalah memantau atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Contohnya peraturannya apa? Adik tahukah kamu jam berapa kita mulai? Itu adalah pemantau. Selanjutnya keempat sebagai teman. Namanya teman kan akrab, kita menganggap ada teman kita, siswa kita sebagai teman ya. Contohnya ada suara ramah, akrab, bercanda atau bahasa tubuh mulai dari merapat pada murid, mata, dan senyum. Atau kadang kita melakukan cadaria ini bercanda. Jadi kita sebagai kode-kode merasa kita teman, kita menganggap siswa kita sebagai teman. Ini contohnya adalah Adi, ayolah, bagaimana sih kamu kemarin kamu sudah janji kepada bapak atau ibu, bukannya kenapa terlambat lagi? Ini juga sebagai teman. Selanjutnya kita posisi kontrol kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Manajer di sini adalah sesuatu bersama dengan murid, ya. Di sini guru berbuat sama-sama mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contohnya, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini adalah namanya posisi manajer. Sebelum saya lanjutkan, saya akan menampilkan suatu video yang mana akan membuat Bapak Ibu guru lebih paham tentang posisi kita sebagai guru, di mana kita sebagai teman atau penghukum atau manajer, itu kita di mana posisi kita. Kita lihat dulu, kita melihat di sini adalah contoh dari posisi kita di dalam posisi kontrol kita. Kita ada kita lihat satu persatu, mungkin dapat membuat panjenengan ibu bapak guru lebih paham tentang posisi kontrol kita terhadap siswa kita.
sini ada bu gurunya, Pak Karin. Gurunya marah-marah. Itu ada kata malas sekali, memarahi anak. Ini mengulang kesalahan. Ini dia dihukum keliling. Disuruh mengelilingi lapangan ini. Itu sebagai posisi penghukum, nggih. Tadi gurunya marah-marah karena muridnya datangnya terlambat, dibentak-bentak, diseneni, menunjuk-nunjuk. Itu adalah salah satu contoh posisi kita sebagai penghukum. Bahkan disuruh mengelilingi lapangan basket, itu adalah posisi kontrol. Di sini ada sebagai penghukum. Nah, ini dapatnya sebagai murid nanti pendiam. Kita lanjut video yang kedua, yaitu posisi pembuat rasa bersalah. Ini datang lagi si siswanya. Ini namanya Narin, nggih, siswanya. Nah, ini nanti dimarahi sama ini alasan ibu gurunya nanti kalau ditegur kepala sekolahnya dikiranya tidak bisa pindah. Ini sebagai posisi kontrol, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ini yang disalahkan malah muridnya. Nah, takut karena alasan nanti kepala sekolahnya tidak bisa mendidik, gurunya tidak bisa mendidik. Nah, ini kalau ditanyakan nanti gimana, gurunya jawab malah yang membuat bingung gurunya sendiri. Nah, jadi disyaratkan nanti tidak boleh begini terus ya, begitu. Nah, gurunya takutnya nanti rasa jantungan, itu kan membuat siswa juga malah mau tambah rasa bersalah. Ini posisi kontrol kita sebagai rasa bersalah. Suaranya cenderung lembut, tenang, kata-katanya tapi menyalahkan muridnya. Itu sebagai posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Guru akan mengatakan yang merasa kesalahan terus akhirnya bagaimana itu. Nah, di sini juga ada dampaknya. Kalau membuat murid merasa bersalah, tentunya rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Rendah diri karena disalahkan tadi. Terus selanjutnya ada video lagi, kita lihat di sini adalah posisi kontrol. Kita sebagai posisi kontrol. Ini siswanya sama saja tadi Narin, tapi ini kasusnya kita sebagai posisi kontrol. Nah, kena lagi ketahuan. Nah, ini dia menghadap gurunya tadi memanggil. Nah, terlambat lagi ya. Ini karena alasannya tidak dibangunkan ibunya. Nah, ini alasannya guru ini larinya paling banter, kenapa gak mau banter ya. Nah, itu udah dikasihkan solusi sama ibu gurunya. Larinya nanti tetap lagi gitu, karena dia juga siswa tersebut larinya kencang. Posisi
posisi teman, suara guru akan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana, dan murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan gurunya. Tiga-tiga sudah sangat berhasil, tapi ini kontrol sebagai teman, dampak positif teman, murid akan tergantung karena tadi motifnya ada teman menganggap teman. Yang kedua, murid tidak mandiri, tidak bisa berpikir untuk diri sendiri, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Jadi karena modul konsolnya tadi menganggap gitu. Selanjutnya adalah posisi pemantau atau monitor. kita lihat lagi video sebagai pemantau atau monitor. Ini narik lagi yang terlambat. Dia putar balik lagi, ketemu bu gurunya. Nah, dia mengingatkan aturannya apa di sekolah kita. Masuknya jam 7. Masuknya kali jam 7 lewat 20. Menanyakan gurunya konsekuensinya bagaimana. Disuruh jam istirahat nanti 20 menit tinggal kelas. Itu sudah konsekuensi. Jam setengah 10 nanti disuruh istirahat tinggal di kelas. Ini sebagai guru Sebagai pemantau atau monitor. Ini seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosi, bersendai gurau, menggunakan suara tinggi. Ini salah satu cirinya. Dampak positifnya, murid akan poin atau hadiah tanpa mengalami nilai kebajikan. Yang terakhir adalah posisi kita sebagai posisi manajer. Kita lihat lagi video posisi manajer antara bu guru sama Marin. nah, ini dipanggil narinya Konangan meneh, konangan terlambat. Nah, ditanya bu gurunya, masuknya jam 7, sekarang lebih dari jam 7.20. Nah, ditanyakan, itu si siswa nantinya minta maaf karena tidak ada setelan alarm. dia menanyakan keyakinan sekolah yang sudah disepakati, menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, itu Menanyakan keyakinan kelas untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini menanyakan masalah kira-kira nanti kelompok bagaimana. si Nabi memberikan solusi membuat alarm, menyetel alarm di rumah, dan mungkin nanti ada yang membangunkan, ada kakaknya dan kakaknya dan ibunya. Nah, ibu saya, jadi itu Kak Uma dan nah ini ditanyakan. Mulai kapan akan menyalakan alarm? Akan mulai besok pagi. Ya. Nah, nanti kalau alarmnya tidak bisa dibangunkan oleh ibu dan kakaknya. Itu solusi yang dibuat antara sebagai kontrol manager. Nah, ini disuruh kembali lagi ke masuk kelas. Nah, terima kasih. Dan cukup. Ya. Sekarang setelah melihat video-video sudah saya tunjukkan, menurut ini yang paling bagus adalah kita sebagai manajer. Sebagai manajer itu yang mana kita tadi awalnya tanya dulu kenapa terlambat, masalahnya apa. Nah, terus kita tanyakan keyakinan kelas yang kemarin sudah kita sepakati apa, kira-kira melanggar nilai kebajikan apa. Terus habis itu mencari solusinya. Kira-kira siswa nak terlambat meneh, sebelum tidak terlambat lagi bagaimana sama siswanya itu tadi. Oh, siswanya tanya tadi contohnya Narin adalah
membunyikan alarm. Nah di sini posisi kontrol kita sebagai guru adalah yang paling baik adalah manajer. Karena kita memberikan solusi, bukan memberi hukuman ataupun seperti teman ataupun sebagai pembuat rasa bersalah tadi ya saya video. Ini contoh yang lain. Apa yang kata-kata, apa yang kita yakini tadi kita menanyakan keyakinan yang telah kita sepakati. Terus apakah kamu meyakininya? Terus apa rencana kamu untuk kedepannya untuk memperbaiki? Adalah ini contoh dari posisi kontrol kita sebagai manajer. Jadi paham ya? Antara kita itu, jadi kita posisi guru yang paling baik adalah sebagai manajer guys. Jadi jangan digunakan tadi seperti menghukum atau membuat rasa bersalah ataupun sebagai teman, sebagai pemantau. Jadi yang paling baik adalah sebagai manajer. Kita lanjut materi yang paling baik tadi manajer ya. Setelah saya ulang lagi. Terus selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia, kita semua tahu kebutuhan dasar kita sebagai manusia apa? Contohnya, kita butuh apa dulu? Makan. Bu Sri makan. Terus yang lain? Sandang. Terus yang lain? Papan. Terus yang lain? Kasih sayang. Terus yang lain? Banyak ya? Itu. Nah di sini juga di dalam kebutuhan dasar manusia kita melihat dulu. Kira-kira itu apa atau sama kita terapkan kepada siswa kita. Di sini kebutuhan untuk bertahan hidup sebagai manusia. Kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, love and belong. Ya itu bahasa Inggrisnya. Terus yang ketiga adalah bebas. Terus yang keempat adalah kesenangan. Yang kelima adalah penguasaan. Ini hubungannya kita sebagai guru dan siswa juga harus melihat, oh berarti siswa itu butuh kasih sayang. Oh siswa kita juga untuk bertahan hidup. Misalnya lapar bu, so makan, nggak boleh gurunya. Oh udah boleh makan, ya dipersilakan makan, nggak apa-apa ya. Terus kebebasan dalam arti nanti sesuai dengan aturan atau peraturan yang ada di sekolahan. Kesenangan untuk bermain, bercanda, bergurau itu termasuk kebutuhan siswa yang harus kita tahu sebelumnya. Terus penguasaan di sini adalah penguasaan tentang teman-teman kita bersama-sama, bukan untuk power untuk itu, okay? Terus selanjutnya yaitu kita keyakinan kelas. Sebelumnya Bapak Ibu guru kalau masuk sekolah tetap punya keyakinan deh. Nanti saya tampilkan keyakinan yang saya buat di SDN satu Gunung Tumpeng, satu Sendangharjo, karena di sini saya belum sempat. Nanti saya perlihatkan lagi videonya. Di sini ketika kita tadi kemarin sudah kelas 4 di sini kalau enggak, tapi ya cepat. Di situ kita yang pertama yaitu keyakinan kelas adalah hal yang telah disepakati bersama, dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar, yang bersumber dari peraturan kelas, yang mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Terus selanjutnya dulu pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Boleh diawali dengan klasik, terus nanti kesepakatan sekolah yang lebih luas. 1. Mempersiapkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat. Kita memberikan kebebasan kepada murid dulu, langkah pertama, untuk berpendapat sesuai dengan hati nurani sendiri siswa ya. Terus yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau kertas besar ataupun kertas kecil untuk melihat surat pendapat, bahkan bisa dibacakan. Terus yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Tadi kan biasanya anak-anak menulis kalimat-kalimat yang agak kurang negatif, kurang positif, istilah kata-katanya yang kurang efektif ataupun sesuai dengan EYD ataupun sesuai dengan kalimat positifnya. Kita susun dulu kalimat yang negatif menjadi positif. Yang keempat adalah tinjau kembali daftar surat pendapat yang dicatat agar murid-murid menemukan nilai kebajikan. Setelah itu kita masukkan nilai kebajikan. Contohnya misalkan ada kita membuat nilai
ulangan, ya. Itu kita rangkum, misalkan ada siswa yang berpendapat yang lain, misalkan tidak boleh meniru atau mencontek ataupun menjiplak dari jawaban orang lain. Itu hampir sama, itu kata-kata yang negatif. Ya, lebih positifnya kita arahkan apa itu tidak boleh mencontek saat ulangan. Itu positif. Kalau negatif menjiplak atau apa itu mencontek atau itu kalimat negatif. Nah, terus kita yang ini sudah jadikan satu, contohnya kita ambil satu tadi, mencontek tadi. Habis itu kita lihat nilai kebajikan yang mendekati, yaitu nilai kebajikan yaitu menghargai diri sendiri ataupun tidak kejujuran, karena ulangan hubungannya dengan nilai kebajikan juga kejujuran, serta tidak merugikan orang lain. Itu suatu contoh dari nilai kebajikan kita ambil. Terus selanjutnya tinjaulah keyakinan sekolah bersama-sama, dijadikan satu menjadi keyakinan kelas, yang mana akhirnya kita jadikan pajangan seperti yang sudah saya buat yang kemarin ini. Contohnya nilai kebajikan, nilai keyakinan yang harus kita sepakati bersama. Terus selanjutnya yaitu kita melihat di sini nilai keyakinan kelas dilaksanakan oleh semua murid, maka akan tumbuh budaya positif. Kalaupun ada kasus pelanggaran atau permasalahan, siswa dapat diselesaikan dengan menerapkan langkah segitiga restitusi. Di sini saya menegaskan kembali bahwa keyakinan kelas awalnya dibentuk sama-sama dengan siswa dulu, dijadikan curah pendapat dulu, kita mengumpulkan murid-murid dulu, jak berbicara, jak bercurah pendapat, kira-kira akan membentuk suatu keyakinan kelas yang mana akan menimbulkan nilai kebajikan tadi yang harus ditepati. Karena dengan kesadaran kita membuat keyakinan kelas dulu dengan bersama-sama, niscaya siswa tidak akan melanggar peraturan yang sudah kita buat, atau peraturan kelas ataupun peraturan sekolah, karena dia akan malu sendiri. Ini tujuan tadi. Kalau dari interaksi ini dari diri sendiri, timbul dari karena kesepakatan ini saya buat sendiri, masa saya langgar. Jadi murid kita ajak untuk membuat keyakinan kelas dengan tujuan supaya nilai-nilai itu tidak akan dilanggar, karena nilai-nilai tersebut sudah kesepakatan bersama, bukan dari peraturan guru ataupun sekolah. Jadi mereka cenderung untuk mematuhinya, ya. Dan selanjutnya kita dulu ini saya membuat dokumen pembentukan keyakinan kelas, mulai dari menempel, terus apa itu membuat kesepakatan kalimat negatif dan positif, terus menjadikan satu aturan-aturan yang ada. Contohnya di sini misalkan pertama ini pas kalimat negatif, terus kita jadikan positif, terus kita rangkum jadi satu menjadi suatu nilai kebajikan atau keyakinan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang restitusi. Restitusi adalah proses menyadarkan diri anak untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahan melalui motivasi intrinsik dan hasilkannya memiliki karakter yang kuat, yaitu menyadarkan diri anak, diri anak itu yang mana mempunyai kesalahan atau akan memperbaiki kesalahan yang mana timbulnya dari dalam diri sendiri, interaksi tadi. Terus yang selanjutnya adalah kita membuat segitiga restitusi, yang mana ini bagian ini dibuat seperti karena bentuknya judulnya segitiga, jadi berbentuk segitiga. Yang mana yang pertama menstabilkan identitas. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini salah satu contoh. Terus selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini adalah kata-kata contoh dalam validasi tindakan yang salah. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas yang mana
identitas atau stabilis the identity bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tadi misalkan kenapa kamu melakukan ini, kok bisa itu. Terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, valid the behavior. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki tujuan tertentu. Contohnya tadi misalkan kenapa kamu melakukan ini, mengapa, jadi alasan ini namanya validasi tindakan. Pasti kamu mempunyai tujuan kenapa kok bisa melakukan itu. Contohnya misalkan ada siswa yang mengejek temannya, nama orang tuanya, otomatis kan ditanya dulu. Kalau kita sebagai menggunakan segitiga restitusi yang pertama tadi sudah menstabilkan identitas, misalkan kenapa kamu melakukan ini, itulah. Terus pasti kamu tujuannya apa? Tujuannya karena temannya yang mengejek itu menghina nama orang tua saya, Bu. Otomatis marah dia lah. Terus selanjutnya itu namanya tindakan yang salah. Gurunya ngasih tahu itu tidak baik ya. Kalau bisa besok kalau ada seperti ini terjadi, setidaknya bilang sama ibu atau bapak guru masalah ini supaya masalahnya tidak bertambah atau berlarut-larut. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan, yang mana teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang telah divalidasi, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai yang kita percaya dan berguna menjadi orang yang benar. Contohnya tadi menanyakan keyakinan kelas, kenapa kamu mengejek atau menghina nama orang tua si nama tersebut? Ya itu karena saya ini Bu marah karena saya nama orang tua saya diejek. Ya itu selanjutnya adalah kamu tahu enggak menanyakan keyakinan, karena kita membentuk suatu keyakinan kelas tidak boleh menghina orang lain ataupun nama, itu kita akan melanggar nilai kebajikan apa? Nilai kebajikan kita tanya murid dulu. Otomatis kalau sudah membuat biasanya kesepakatan bersama keyakinan kelas, otomatis siswa akan teringat. Oh iya Bu, saya melanggar tidak menghormati orang lain atau menghargai, ya itu betul. Nah selanjutnya guru memberikan solusi. Solusi bagaimana? Solusi yang mana kita akan besok-besok jangan seperti ini ya. Kalau misalnya ada yang mengejek atau bilang sama bapak ibu guru, biar diselesaikan bapak ibu guru supaya masalah ini tidak berlanjut. Terus dilanjutkan lagi. Selanjutnya ini kalau sudah terjadi, apa yang akan kamu lakukan terhadap siswa tersebut? Otomatis karena menghina orang lain, tidak melanggar keyakinan sudah disepakati kelas, otomatis siswa itu nanti akan bilang begini, ya udah Bu, saya akan minta maaf terhadap yang diejek tadi. Otomatis ada solusi. Bila yang menyangkut kita dari posisi kita sebagai manajer, tindakan yang kita menggunakan segitiga restitusi, langkah-langkah yang tadi saya jelaskan tadi. Setidaknya paham deh? Paham? Ya, nanti kita bahas lagi selanjutnya. Peran guru menciptakan budaya positif di sekolah. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Tadi adalah kita itu ibaratkan pendidikan khusus sekolah untuk penyebaran atau penyemaian kebudayaan ya. Untuk menciptakan suatu murid yang tumbuh secara utuh agar memulihkan dirinya dan orang lain merdeka batin, menjadi mandiri, lahir dan memiliki kekuatan diri, kodrat yang dimiliki. Selanjutnya tugas kita adalah seorang guru adalah menuntun untuk menjadi tumbuh kembang murid yang lebih baik lagi. Nah tadi sudah gambaran tentang hukuman tadi sudah saya utarakan. Hukuman entah itu fisik ataupun verbal. Fisik itu adalah bisa mencubit, bisa mentekuk atau memukul atau yang lain. Kalau itu nama fisik, kalau non fisik bisa kata-kata yang kira-kira kasar begitu ya. Bisa kok iso begini, kenapa? Wah dasar bodoh apa itu kata-kata fisik. Yang mana pastinya adalah hukuman yang diberikan
fisik maupun psikis tetap akan menyakiti ataupun membuat siswa lebih terendahkan diri, maksudnya lebih, ya Allah, begitulah kita itu kayak merendahkan dia siswa. Jadi kalau bisa hukuman tidak boleh dilakukan untuk seorang guru fisik maupun non fisik ya, itu kita hindari. Nah selanjutnya juga penghargaan. Di sini saya juga bingung. Saya bingungnya begini. Waktu saya mendapatkan pendidikan, kenapa penghargaan kok juga tidak boleh? Ternyata sama saja juga menghukum. Karena di sini motifnya tidak motif intrinsik, motif eksternal. Eksternal itu kayak mancing-mancing supaya aku mendorong lah. Karena pancingan itu kan kita misalkan memberikan hadiah buku atau permen ataupun bolpen, yang mana itu kan cuma buat pancingan. Apa sih kan setidaknya nanti kalau tidak lagi, otomatis siswa tidak akan menyimak peraturan yang ada, tidak akan melaksanakan disiplin positif lagi, ya enggak? Betul nggak? Karena itu tadi saya juga pikir ternyata begini alasannya. Tadi penghargaan nilainya sama dengan menghukum. Penghargaan berpengaruh jangka panjang dan pendek, tidak efektif dan merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, sebagainya adalah penghukum. Nah, di sini tadi saya utarakan bahwa penghargaan ternyata malah membuat siswa tidak kreatif. Karena kita memancing tadi, karena penghargaan umumnya juga sebangsa pemberian hadiah nggih. Jadi itu setidaknya tidak dilakukan nggih Ibu Bapak guru nggih. Dan selanjutnya itu adalah hukuman dan penghargaan. Kita lanjut tentang kesimpulan di sini yang saya utarakan adalah keyakinan kelas dapat terbentuk setelah adanya curah pendapat tentang peraturan kelas antara murid dan guru. Tadi saya ulang lagi, keyakinan kelas perlu kita bentuk, tapi dengan syarat kita membuat dulu kesepakatan dengan memberikan apa? Peluang atau kan memberikan kesempatan murid-murid kita untuk mengeluarkan pendapat, yang mana pendapat itu kita tampung jadikan satu, kita nilai kesepakatan, nilai kebajikan, terus akhirnya kita tempelkan menjadi suatu peraturan kelas. Okay? Nah itu malah keyakinan kelas. Untuk kasus pelanggaran murid di sekolah dapat diselesaikan dengan langkah segitiga. Setelah saya mengutarakan, setidaknya Ibu Bapak guru paham nggih? Kedepannya akan melakukan apa nggih? Sedih paham enggak? Paham. Paham Bu Sri? Setidaknya nanti kedepannya misalnya ada murid bersalah, itu harus kita bagaimana? Tidak boleh dihukum ya Bu? Tidak boleh hukum. Terus juga kalau kita ngasihkan penghargaan juga tidak boleh, karena juga nanti akan malah menurunkan kreativitas siswa, karena otomatis dengan pancingan penghargaan malah kita membuat murid itu kayak ketagihan, karena kita beri imbalan, jadi kan memancing siswa cuma kreatif untuk mendapatkan penghargaan. Jadi tidak boleh ya. Kalau misalkan mana? Anak itu bisa menjawab, jawabannya betul. Ya. Kalau kita hanya mengucapkan bagus atau kita mengajak teman-temannya untuk memberi ibaratnya support memberi tepuk tangan, itu boleh juga. Oh boleh sekali Bu. Bahkan kadang kita ya memberikan penghargaan atau imbalan jangan direncana dalam konteks seperti ini, tapi panjenengan sudah saya tadi kan itu lebih baik lagi, karena kita juga memberikan motivasi untuk rasa siswa termotivasi lebih lanjut. Berarti panjenengan bilang tepuk tangan atau dengan kata-kata baik atau bagus, ya betul Bu. Terus yang lain, ada pertanyaan lain? Rita? Dan cukup ya. Dan setelah saya lanjut, ada perubahan yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah. Bahwa motivasi murid harus dari diri sendiri, tadi dari dalam, motivasinya dari dalam, bukan adanya paksaan lingkungan atau penghargaan ataupun yang lain. Nah terus posisi kontrol guru yang baik adalah sebagai manajer Tadi manajer itu kayak manajer bank begitu, kita pasti ke bank pasti kedatang. Ada solusi apa yang saya dapat saya bantu, ya seperti itulah. Kita juga sebagai manajer yang mana kita memberikan apa keluhan dari siswa. Nah kira-kira apa solusi yang kita
Gitu nggih. Nah, terus selanjutnya membentuk keyakinan kelas dilakukan antara guru bersama murid dari jumlah pendapat peraturan kelas. Jika ada murid melakukan pelanggaran, harus ketahui dasar yang ingin dikorek. Menyesuaikan pelanggaran menggunakan segitiga garis bersih. Misalkan di sini ada siswa kita yang melanggar, kita tanya dulu kenapa melanggarnya. Kita lihat kebutuhan apa. Oh, ternyata misalkan contoh lagi, buncit terus mubung terus kalau diterangkan. Terus ditanya kenapa kamu kalau setiap saya mengajar kamu jalan-jalan. Kita selidiki ternyata di rumah tidak pernah ada kasih sayang. Ternyata murid minta diperhatikan. Berarti kita melihat dulu alasan murid melakukan kesalahan. Habis itu kita menyelesaikan dengan segitiga restitusi dengan langkah tadi satu tadi menstabilkan identitas. Tidak kamu saja, guru dulu juga pernah mencontek, guru dulu pernah menghina, tapi tidak boleh dilakukan lagi. Karena nanti akan melanggar kalau di kesepakatan kita tidak menghargai orang lain, atau kita melanggar kejujuran, ataupun kita menghargai orang lain. Misalkan untuk keselamatan kita misalkan ada peraturan, contoh lagi misalnya, kenapa kita memakai helm? Saya tanya Bu Sri, kenapa kalau Bu Sri pergi misalnya ke kota atau apa memakai helm? Alasannya apa Bu Sri? Sebagai pelindung kepala. Pelindung kepala. Terus minta namanya Bu Wahyu. Aman dari polisi. Kan Termasuk kan peraturan juga itu. Termasuk peraturan Ya. sampai mengamankan Itu. paling tidak kepala kita. Nah. Kita mentaati peraturan. Bagus Bu. Kalau mengendarai roda 2 memang Iya. persyaratannya kita harus memakai. Ya, seperti itu ya. Jadi kita timbul dari dalam dulu. Kita menjaga keselamatan. Nak seumpamanya kita tidur orang goyang kena aspal kira-kira bocor apa rabu. Lanjut. Lanjut. Itu adalah salah satu adalah kita lihat kebutuhan kita. Kebutuhan kita yaitu sebagai untuk pengaman itu sebagai pelindung kita untuk menyelamatkan dari keselamatan untuk diri kita sendiri. Ya itu salah satu. Dah paham kira-kira sedikit ini gambaran? Dah, terima kasih dan salam bahagia. Di sini kenapa? Di sini saya setiap saya menggunakan salam bahagia karena sebagai tugas kita sebagai guru tetap smile, tetap bahagia walaupun kita banyak masalah, jangan dibawa di sekolah. Kita fokus sampai bahagia karena tugas kita sangat berat yaitu mendidik atau menuntun siswa-siswa kita. Walaupun kita punya masalah, jangan kita masukkan di dalam kita mengajar. Tetap optimis, semangat. Semoga kedepannya pendidikan di SDN 2 Gunung Tumpeng lebih maju dan budaya positif kita akan kita laksanakan terus menerus dan bersinambungan akan terbentuk suatu pendidikan untuk kemajuan SDN 2 Gunung Tumpeng lebih maju, khususnya umumnya untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, silakan masuk Mbak Nisa. Gimana kayak kita? Oh iya. Tadi
kesalahannya lagi. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Ya, begitu. Terima kasih. Oh, kalau begitu, nanti itu sudah niat baik. Nah, kalau boleh tahu, mengapa kamu melakukan itu? Karena arah sudah menjadi ayah saya dan saya belajar. Oh, karena Ara mengecek nama orang tuamu, terus kamu malu. Oh, kalau begitu Nisa, perbuatan kamu mempertahankan nama baik dan nama ayahmu sudah benar. Tetapi nanti apabila ada kejadian seperti ini, apa yang kamu akan lakukan? Oh, bagus. Besok kalau ada semua kejadian di kelas ataupun di sekolahan, alangkah baiknya nanti laporan dulu sama bu guru atau bapak supaya dapat diselesaikan dengan baik dan tidak membalasnya. Takutnya nanti jadi masalah baru.